3,5 tahun yang lalu, aku pernah dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekelilingku tentang semua mimpiku. Apalagi aku cuma anak seorang wirausaha catering, yang tentunya berbeda dengan anak seorang pendidik. Mimpiku di masa depan, aku membayangkan menjadi seorang analis keuangan. Bagiku, analis keuangan merupakan pekerjaan yang sangat menyenangkan di mana bisa memprediksi keuangan di masa datang. Hanya berbekal angka saja. Walau ternyata nih, kenyataannya tidak semudah itu. Perlakuan itu justru yang menyemangatiku untuk terus mengejar mimpiku sebagai analis keuangan. Pada saat itu, ku berpikir bahwa FEB UGM adalah kawah candra di muka terbaik untuk belajar dan menambah pengalaman. Dan ternyata, keputusanku memilih FEB UGM tidak salah. Aku bertemu dengan guru-guru hebat, teman-teman yang hangat, dan juga saling mendukung. Dan tentunya, aku mendapatkan sumber-sumber pembelajaran yang melimpah. Aku sangat bersyukur nih di antara ribuan orang, aku terpilih menjadi bagian dari keluarga FEB UGM. Bukan hal yang mudah untuk sampai ke titik pencapaianku saat ini. Ada banyak perjuangan yang telah aku lalui dan berbagai rintangan yang akan kuhadapi. Aku sadar, aku harus terus mengupayakan berbagai hal untuk mencapai semua mimpi-mimpiku ini. Jadi struggle-nya mungkin kalau anak kuliahan ya, itu habis kuliah nih, habis mata kuliah tertentu gitu, bingung. Aduh, habis ini ada tugas nih, kira-kira mau ngerjain yang mana dulu ya. Karena kan anak kuliah kan tujuan utamanya kan emang buat belajar ya teman-teman ya. Jadi bingung sih dalam mengerjakan tugas itu yang harus mana dulu gitu. Seperti itu sih mungkin struggle utamanya. Oke, jadi untuk menyeimbangkan antara organisasi, kompetisi, dan sebagainya itu memang yang paling utama itu harus bisa work-life balance ya teman-teman. Jadi kalau misalnya emang udah capek banget nih, it's okay, boleh banget rest, tapi dalam restnya itu juga, itu jangan terlalu lama teman-teman. Kalau misalnya teman-teman juga butuh waktu yang cukup lama, itu boleh banget kabarin temennya teman-teman, maupun kalau misalnya ada tugas kelompok, ngomong ke temennya, kayak I need to rest today, besok aku akan muncul lagi atau kembali lagi dengan hati yang lebih riang dan sebagainya gitu. Jadi pokoknya jangan lupa kabarin teman-teman kalian kalau misalnya butuh istirahat juga gitu. Oke, jadi untuk membangun komunikasi yang baik itu ada banyak caranya nih. Kalau misalnya aku memang lebih dalam cara personal sih. Cara personal itu seperti apa sih? Contohnya kayak mungkin bisa ngajak mereka makan atau hangout, like after class, setelah kelas gitu, kita bisa ketemuan di kalau di FEB itu di Paijo maupun di DPR gitu, bahas materi tadi maupun bahas kehidupan sehari-hari. So we get to know them really well outside and also inside, and that's how you get a real friend here at FEB UGM. Oke, mungkin untuk titik baliknya sekarang itu kembali lagi ke lomba pertama aku nih teman-teman ya. Kalau misalnya waktu dulu semester 1 itu aku kan pernah lomba nih FEB Business Plan Competition, and in that competition I actually got in the second place, and it was really amazing because I was just in my first semester. Habis itu ya di situ menjadi titik balik aku juga nggak pengen jadi orang yang biasa-biasa aja tuh. Dan juga selain itu aku juga nemu nih orang-orang alumni hebat waktu simfoni dulu, yang mana mereka ngomong kerja di perusahaan multinasional, dan di situ aku pengen banget nih menjadi salah satu dari mereka. So yeah, that's titik balik maupun gimana jadi Cita Amal yang sekarang gitu. Oke, cara mencapai tujuannya itu ada banyak nih teman-teman. Tentunya dengan seperti mengikuti lomba, mendapatkan nilai yang baik dalam perkuliahan, dan masih banyak lainnya ya. Mungkin juga banyak sekali yang ngomong kalau misalnya jangan sampai seperti kupu-kupu gitu, kuliah pulang. Nah di sini mungkin aku ingin memberikan tips yang lain, yaitu learn to trust other. Learn to trust other itu seperti apa sih? Learn to trust other itu kita harus mempercayai orang lain ketika kita berada di grup, memiliki diskusi, dan seterusnya gitu. Jadi kita bisa tahu nih gimana progresnya, dan juga itu bisa mengefisienkan waktu yang ada.
dan di akhirnya kemampuan leadership kita itu juga semakin meningkat di situ. Jadi learn to trust other ya teman-teman. Oke, untuk awalnya sendiri aku ikut FEB Business Plan Competition. Itu kompetisi yang ada di FEB UGM sendiri, itu bebas teman-teman bisa mengikuti dari semester 1 hingga semester mungkin 8 dan seterusnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang masih newbie nih di FEB sendiri kira-kira pengen, aduh bisnis plan seperti apa, bisnis case seperti apa, bisa banget ngikutin itu. Kemudian berkembang hingga bisnis case dan juga isai. Contoh-contoh kompetisi yang aku ikuti seperti 11 Maret Business Case Competition, kemudian ada juga masih banyak lagi sih sebenarnya teman-teman kalau misalnya mau gitu, itu di LinkedIn aku juga ada beberapa informasinya, itu bisa cek aja ya. Kemudian kalau untuk magang sendiri, aku pernah magang di Xiaomi Indonesia as a strategy intern, Deloitte Consulting also as a strategy intern, and lastly sekarang lagi magang di JP Morgan Chase & Co. Di Jakarta sebagai Currencies and Emerging Market Operations sendiri gitu. Oke, untuk capaian terbesarnya itu mungkin ada yang di pertama ya. Kenapa aku ngomong yang di pertama yaitu FEB Business Plan Competition, karena I think kalau misalnya aku tidak mengikuti itu, aku tidak challenge myself to the limit, aku nggak akan bisa menjadi di titik aku yang sekarang ini gitu. Jadi dulu bener-bener nih dengan modal tekad dan juga nekat itu akhirnya menang nih juara 2. Jadi itu paling berkesan tuh menurut aku ya. Dengan tim aku juga beranggotakan Ulin dan juga Hasna dari manajemen dan akuntansi, itu kita challenge ourselves to the limit. Oke, yang didapatkan dari perjalanan di FEB UGM itu macam-macam sih sebenarnya kayak tapi yang paling penting itu adalah jangan pernah menyerah, karena failure is like makanan sehari-hari teman-teman. Mungkin kalau misalnya boleh cerita sedikit, dulu aku sebelum keterima magang yang pertama, itu aku 26 kali magang, itu aku ketolak. Aku lomba semester 2 bener-bener kalah sampai 14 kali sebelum akhirnya aku juara lagi. I think kegagalan itu jangan dilihat sebagai suatu kekalahan teman-teman, tapi jadikan itu sebagai learning process, jangan pernah menyerah, dan jangan mudah puas terhadap hasil. Mungkin seperti itu sih. Aku kenal Cita dari sebuah organisasi namanya 180 Degrees Consulting UGM. Di situ kita sama-sama berproses bersama. Tapi saya lebih mengenal dalamnya lagi itu di bagian ketika aku ikut lomba sama teman-teman aku. Kebetulan ada lomba dari Korea sama Hong Kong. Di situ Kak Cita membimbing aku sama teman aku, terutama di bagian bisnisnya. Dia memberikan banyak insight, banyak masukan, terutama juga kritik yang membangun, di mana alhamdulillah akhirnya kami bisa lolos ke round selanjutnya dan bahkan bisa memenangkan lomba tersebut. Ya, harapannya buat Kak Cita ke depannya semoga sukses dalam berbagai bidang yang dia geluti, baik dalam hubungan pertemanan, dalam keluarga, dan juga dalam karirnya ke depannya. Saya kenal Kak Cita dari V-Day. Waktu itu kami meminta Kak Cita untuk mengajarkan kami di mentoring terkait lomba dari Hong Kong. Dan selama mentoring, Kak Cita orangnya asik, seru, dan punya banyak wawasan. Alhamdulillah setelah dari mentoring Kak Cita itu kami bisa memenangkan lomba tersebut. Aku kenal Cita, dulu kita pernah ikut lomba bareng, kita waktu maba ya, kita dulu mungkin tahun 2019 atau di tahun 2020. Dari momen itu kita jadi sering ngobrol bareng, diskusi bareng, belajar bareng dan sebagainya sampai sekarang. Dan waktu pertama kenal Cita, first impressionnya Cita tuh orangnya humble, asik diajak ngobrol, tapi juga pinter banget pada waktu yang bersamaan. Jadi banyak yang bisa kita bahas seperti itu. Dan sampai kenal hingga saat ini, Cita udah jadi Mapres 1 FEBUGM, Mapres 1 UGM, dan harapannya mungkin ke depan semoga Cita terus sukses di kehidupannya, di karir dan lain sebagainya. Dan sukses juga untuk mungkin di kancah Mapres 1 nasional, semoga bisa menang di Mapres 1 nasional dan membanggakan UGM dan juga teman-temannya. Terima kasih. Aku sadar, 3,5 tahun perjalananku ini
merupakan sebuah permulaan dari perjalanan hidupku. Suka, senang, sedih, capek, bagaikan roller coaster yang menempa mental dan juga hidupku. Terus kulangkahkan kaki untuk mencapai semua mimpi-mimpiku, menebar manfaat bagi sekitar, bangsa, dan negara. Tak kulewatkan restu dan doa dari orang tua penyemangat sepanjang hidupku. Sobat-sobat FEB, terus kayuhlah langkah, do your best. Bukan tidak mungkin loh, di tahun-tahun yang akan datang, kalianlah yang berada di posisiku saat ini. Jangan pernah sesali setiap keputusan yang telah diambil. And don't forget, your number one priority here is to study. Terima kasih semuanya.